Baik, untuk langkah pertamanya kita akan mencari bentuk nacha airfoilnya. Bisa kita ketik nacha airfoil database, kemudian pilih dari link dari Applied Aerodynamics Group. Kemudian kita pilih yang awalan angkanya N. Kemudian kita temukan nacha 008. Nah, langsung ditekan. Kemudian salin koordinat file dari nacha tersebut. Kemudian kita pastekan ke notepad. Di sini saya sudah mempastekan koordinat dari titik nacha tersebut. Kemudian setelah kita pastekan ke notepad, selanjutnya kita pastekan ke Excel. Baik, setelah kita dapatkan file nacha tadi, kita pastekan ke notepad. Kemudian kita pastekan koordinat dari nacha tersebut ke kolom C dan D. Kemudian untuk kolom A dan B nya, untuk kolom A kita full isi 1, untuk kolom B kita isi dengan 1 sampai titik akhir dari koordinat nacha tersebut. Nah, kemudian pada nacha 008 ini berakhir di angka 35. Kemudian untuk E, yang E ini kita full nolkan, karena titik E inilah yang akan menjadi titik Z pada ANSYS tersebut. Baik, setelah kita temukan, kita susun rapi angka-angka dari koordinat tersebut, kita pastekan, kemudian kita salin ke notepad. Baik, setelah kita pastekan ke notepad berbentuk seperti ini, kemudian kita save ke dalam bentuk txt. Selanjutnya, setelah nacha telah kita dapatkan, kita masuk ke aplikasi ANSYS, lalu mengambil bagian ini fluid flow, lalu kita tarik ke bagian create standalone system, lalu ambil geometri, klik kanan, lalu ambil new designer modeler geometri. Nah, kita tunggu. Selanjutnya kita mengambil bagian atas ini konsep, lalu 3D curve, lalu ambil node select, ada titik 3 di ujung, kita klik, lalu ambil di mana kita menyimpan file nacha tadi. Saya menyimpan nachanya di bagian sini, lalu kita open saja. Nah, selanjutnya kita generate. Kita zoom. Nah, selanjutnya kita dapatkan nachanya seperti ini. Kita zoom terlebih dahulu. Selanjutnya kita ambil konsep, lalu ambil lines. Kita selanjutnya kita ambil grid, sudah line, kita zoom di bagian ujung nacha,
terdapat dua buah garis yang sedikit samar, lalu kita hubungkan menggunakan tombol kontrol. Kalau sudah garis tadi, selanjutnya kita generate. Nah, selanjutnya kita mengambil di bagian line 1, selanjutnya tombol tambah, lalu line body. Selanjutnya kita ambil tombol create, lalu kita ngambil selanjutnya kita ngambil create, lalu body transformation, lalu ngambil rotasi, lalu kita ambil bagian ini, kita apply. Selanjutnya kita mengambil di bagian XY plane, lalu kita ambil ini, nah di bagian detail view terdapat rotasi 1, pressure body no, body 1, axis difference selection, axis selection plane normal, lalu kita rubah di bagian 45 menjadi 0 derajat, lalu kita rubah menjadi P. Kita okekan saja. Selanjutnya kita generate, lalu kita ambil bagian surface Z. Nah, bentukannya seperti ini. Selanjutnya kita zoom di bagian ini. Untuk menggesernya kita pakai tombol kontrol. Selanjutnya kita ambil tombol konsep, lalu surface edges, lalu kita ambil bagian ini, lalu kita zoom terlebih dahulu, ambil dari sini, lalu kita zoom lagi, kita ambil bagian ini, bukan bagian ini. Nah, untuk membuat garis ini tadi kita sambil menekan kontrol, lalu kita apply. Nah, terdapat detail view-nya seperti gambar terdapat pada layar, lalu kita generate. Selanjutnya kita masuk ke bagian sketching, lalu kita ambil bagian polygon atau lingkaran. Mohon maaf, kita mengambil di bagian circle, lalu kita buat lingkaran di bagian dari bagian sini. Selanjutnya kita masuk ke bagian modeling, sketching, lalu ambil bagian circle, kita bikin lingkaran. Nah, selanjutnya kita ambil di bagian line, kita garis saja. Terdapat pada layar ada huruf H menandakan bahwasanya garis itu horizontal.
Mohon maaf, saya ulang. Kita ambil bagian line, lalu kita buat garis yang mana H menandakan untuk horizontal, lalu kita garis ke bawah untuk huruf V merupakan untuk vertikal, lalu kita garis lagi ke bagian lingkaran untuk H horizontal. Lalu kita ambil di bagian modify, kita trim di bagian lingkaran ini, di bawahnya juga. Lalu kita masuk ke bagian dimension general, lalu kita berikan ini ukuran 5 meter di bagian sini, 5 enter. Lalu di bagian lingkarannya kita kasih 4 meter. Enter. Nah, kita zoom out, kira-kira seperti ini bentukannya. Selanjutnya ambil bagian konsep, lalu kita tekan Ctrl, ambil garis semuanya, kita jadikan satu. Kita tekan apply, lalu kita apply. Sebelumnya kita pilih dulu garis nya, kita pilih semua, lalu kita apply, lalu kita generate. Nah, bentukannya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian create, lalu boolean. Selanjutnya kita ambil di bagian subtract, lalu ambil subtract ini, lalu pencet, kita apply. Lalu selanjutnya di bagian ini kita zoom di bagian airfoilnya, lalu kita ambil gambar yang di belakang, lalu kita apply. Nah, kalau sudah, kita untuk di bagian target body kita tekan di bagian sini, lalu kita apply. Selanjutnya untuk di bagian tool bodies kita zoom di bagian airfoilnya, kita tekan di sini, lalu kita apply. Lalu kita generate. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita beri nama untuk bagian tersebut, kita pencet di bagian sini. Klik kanan pada mouse, klik kiri, lalu kita beri name selection, lalu kita apply, lalu kita ubah nama ini menjadi inline. Selanjutnya untuk di bagian bawahnya kita beri nama wall, lalu kita generate.
selanjutnya di bagian sini kita juga rubah namanya menjadi outlet. Kita generate. Selanjutnya kita beri nama di bagian ini, kita blok, lalu klik kanan, lalu kita name selection, kita apply, lalu kita beri nama airfoil, enter, kita generate. Selanjutnya pastikan untuk inlet, outlet, wall, dan airfoil. Lalu kita generate. Setelah kita mendefinisikan geometrinya, kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu membuat meshing pada analisis yang akan kita analisis, yaitu pada konteks kali ini yaitu pada Nacha. Langsung kita edit. Baik, beginilah tampilan dari meshingnya. Setelah kita memastikan geometrinya tadi sesuai dengan tutorial, kemudian kita akan memesh. Langkah pertama yaitu klik meshnya, kita pilih insert. Pada bagian insert kita pilih pada metode, kemudian kita mendefinisikan geometri yaitu pada langkah keluaran ini, dan kita apply. Baik, pastikan pada scoping methodnya yaitu pada geometrinya satu body, kemudian pada method ini kita pilih yang triangle, kemudian selanjutnya kita insertkan. Baik, selanjutnya kita pilih yang mesh tadi. Kita pilih yang sizing, kemudian kita luruskan gambar ini terlebih dahulu. Nah, setelah lurus kayak gini, kita pilih yang edge ke mode box selection, karena agar bisa memilih airfoil yang akan kita definisikan. Dan ketiknya ke geometrinya kita apply. Pastikan menjadi 4 edge. Kemudian kita pilih yang elemen size-nya itu yang number of division. Kita oke kan. Kita buat number of division itu menjadi 200. Kemudian kita generate. Nah, maka terjadi tampilan seperti ini. Untuk warningnya di sini bisa kita abaikan. Kemudian mungkin bisa kita ubah terlebih dahulu menjadi single effect. Beginilah tampilannya setelah kita mesh menjadi number of divisionnya yaitu 200. Kemudian kita bikin mesh baru yaitu refinement. Kita pilih pada bagian luar foil, kemudian kita apply kan jadi satu face. Kemudian kita bikin angka refinement-nya. Oke, kita bikin refinement-nya menjadi 3. Kemudian kita generate. Nah, kita tunggu dulu. Nah, kemudian sudah ready. Kemudian setelah meshingnya kita generatekan berubah menjadi centang seperti ini, kita ketik mesh, kita geser ke bawah, kita ke bagian quality-nya, kemudian memilih mesh metricnya yaitu menjadi skewness. Nah, dapat grafik seperti ini.
Setelah kita skewness, oke, setelah kita skewness, kita lihat name selection yang telah dibuat Ilham, yaitu pada geometri berupa inlet, outlet, wall airfoil-nya juga tercentang semua. Kemudian kita kecilkan, kita lihat mesh-nya sudah, kita update. Nah, setelah mesh-nya update, kita lanjut ke bagian setup. Langsung saja edit setup-nya. Kita atur menjadi opsinya menjadi double precision. Kita buat menjadi 4 atau 3 juga bisa. Nah, kemudian untuk solver GPU-nya kita bikin menjadi 1. Lalu kita start. Kita cancel. Baik, inilah tampilan dari bagian result ya. Kita bisa lihat berapa detailnya mesh-nya, sangat kecil sekali pada bagian airfoil-nya. Baik, kita lakukan performance check. Kita juga bisa melihat modelnya seperti ini, kemudian materialnya, fluidnya berupa udara. Kemudian kita bisa tutup lagi, kita fokus ke cell zone, itu pada fluidnya. Surface body nya kita akan melakukan penyesuaian. Bagi kawan-kawan yang mau mencobanya, kita mau membuat materialnya ini berupa udara, kemudian kita okekan. Tadi kita cuma memastikan. Kemudian pada inletnya kita edit inlet velocity nya lebih tepatnya. Di sini kita akan menggunakan kecepatannya berupa 3 meter per second. Berarti aliran anginnya ini nanti masuk dengan kecepatan 3 meter per second. Kita bisa ketik new input parameter. Kita sudah pastikan ini, kita okekan. Baik, kita masuk ke metode ya, kita klik 2 untuk turbulent kinetiknya kita ubah menjadi second, begitu juga dengan spesifiknya juga kita second. Kita lihat, kemudian langsung ke baik, kita lanjutkan ke ini tali zetiannya, kemudian kita ini tialize. Kita akan tunggu beberapa saat loadingnya. Setelah kita tunggu, kemudian pastikan tidak ada yang semuanya down. Lalu kita masuk ke run calculation, bisa kita perbesar sedikit, kita cek cache. Pastikan tidak ada yang error. Kemudian untuk number of iteration-nya, pada number of iteration-nya kita ubah menjadi 500. Kemudian kita calculate. Oke, kita tunggu sampai nanti tampilannya berubah. Di sini kita lihat berapa proses. Nah, di baik, sudah dipastikan sudah benar. Kita lihat iterationnya berupa grafik ini, yang dimana garis hitam menandakan continuity, kemudian garis merahnya itu kecepatan pada sumbu X,
garis hijau kecepatan pada sumbu Y, kemudian ini merupakan K yang dimana tentang material, kemudian omega pada garis biru. Oke, setelah muncul gambar seperti ini, untuk bagian setupnya berarti sudah bisa kita bilang selesai. Maka kita bisa melanjutkan ke bagian resultnya. Selanjutnya di bagian result kita masuk. Selanjutnya kita tambahkan di bagian insert, terus kita tambahkan plan, atau kita saja di bagian plan 1 yang dimana XY plan kita langsung apply ya. Selanjutnya kita menambahkan kontur atau kita saja, lalu di bagian aerofoil kita berubah ke plan 1, lalu kita apply. Nah, maka akan berubah bentuk seperti pada gambar, di mana tekanan pada color 1 menunjukkan tekanan paling tinggi, lalu pada biru 2 merupakan tekanan paling rendah dalam satuan Pascal. Selanjutnya untuk tekanan kita ubah kepada velocity, yaitu kecepatan, kita apply-kan saja. Nah, akan berubah ke dalam bentuk velocity contour, yang dimana bagian merah merupakan kecepatan paling tinggi dan biru 2 merupakan terendah dalam satuan meter per second pangkat 1. Selanjutnya di bagian expression kita tekan, lalu klik kanan, kita tekan new, kita beri nama lift force. Selanjutnya CFD, lalu force Y. Selanjutnya di bagian location kita beri aerofoil, lalu kita apply, maka dapatkan angka 0,054943 Newton. Selanjutnya kita buat yang baru, yaitu drag force. Beri di pada force X, lalu locationnya aerofoil juga, lalu kita apply, maka didapatkan angka 0,680736 Newton. Baik, setelah kita mendapatkan hasil resultnya berupa tadi, kita telah mendapatkan live force-nya, kemudian juga drag force-nya, maka berakhirlah video tutorial dari kami, yaitu video tutorial analisis NACA. Pada video kali ini kami menggunakan NACA 008. Kemudian kami pamit undur diri, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya karena telah menonton video tutorial kami. Mungkin video kami masih banyak kekurangannya. Kami dari kelompok 1 CAE juga minta maaf atas kekurangan dari tutorial tersebut.